Hentikan sang begawan. Ada 3 genderuwo dalam pedangmu, Sang Prabu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Woromadu, Kanda. Woromadu. Siapa Woromadu itu? Gadis anak genderuwo. Gadis anak genderuwo itu akan membalas dendam, Kanda. Ia akan membunuh Danurwenda. Itu akan dilaksanakan di arena adu tanding Parangkubaharjo. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Dinda tenang. Tenang, Dinda. Setelah itu, Prabu Angling Dharma pun segera bersemedi guna mendapatkan petunjuk tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi di saat itu. Setelah cukup lama bersemedi, Sang Prabu pun kemudian membuka matanya. Dewi Sekarwangi pun segera menghampirinya, yang kemudian suaminya itu pun menjelaskan bahwa memang benar Woromadu akan membalaskan dendamnya lewat sayembara tersebut. Namun, dirinya sudah mendapatkan penyelesaiannya setelah berkontak batin dengan Begawan Sidik Mulia, dan sang Begawan sendirilah yang akan turun tangan untuk mencegah keluarga genderuwo tersebut berbuat curang di sayembara nantinya. Begawan Sidik Mulia yang akan menghadapi gadis anak genderuwo itu. Dengan kontak batin, tadi Kanda bertukar pikiran dengan Begawan Sidik Mulia. Sekarang ini juga beliau akan bergabung dengan Kanda Madrim. Dinda percaya kepada sang begawan kalau dia bisa mengatasi. Tapi bagaimana kalau nanti Woromadu membawa Bopo dan juga biungnya untuk ikut menyerang, Kanda? Percayakan saja semua ini pada sang begawan, Dinda. Kita kembali lagi para arena sayembara, di mana pada saat itu tampak Ki Hanusara sedang menghadapi peserta lainnya, dan ia pun memenangkan pertarungan itu dengan mudah. Selanjutnya, giliran Prabu Anom Simbardodo yang mendapat giliran untuk maju ke arena pertarungan. Dengan sombongnya, raja tersebut pun segera menyerang Ki Hanusara. Putri Gayatri di saat itu tampak gelisah karena Danurwenda belum juga muncul, sedangkan penantang utamanya yaitu Prabu Simbardodo pun telah turun ke arena pertarungan dan kini mampu mengalahkan Ki Hanusara dengan mudah. Pemenangnya adalah Prabu Anom Simbardodo. Setelah dinyatakan menang, Prabu Simbardodo pun semakin membusungkan dadanya dan melirik Putri Gayatri dengan penuh arti. Raja Parangkubaharjo pun kemudian menyuruh salah satu patihnya untuk mencari tahu mengapa Raden Danurwenda belum juga sampai ke tempat itu. Selanjutnya, Prabu Simbardodo pun menghadapi peserta lain yang berasal dari negeri tetangga. Namun, dengan sekali gebrak saja, lawannya itu pun langsung dibuatnya tumbang. Hal itu jelas membuat raja tersebut semakin sombong dan merasa paling hebat. Hingga selanjutnya, ada seorang pangeran yang memiliki kemampuan cukup tinggi berani untuk melawannya. Pemenangnya adalah Prabu Anom Simbardodo. Di tengah hiruk pikuk sayembara tersebut, ternyata juga terdapat segawan lanang yang telah menyamar dengan memakai nama Pangeran Sindulatu. Ia pun kemudian menjadi peserta selanjutnya yang harus berhadapan dengan Prabu Simbardodo sebagai pemenang. Namun, penonton harus sabar dulu karena kini kita harus menjenguk sebentar rombongan Patih Batik Madrim yang pada saat itu masih juga belum sampai ke Parangkubaharjo. Tampaknya mereka sudah bertambah dekat dengan kerajaan itu.
Namun ternyata mereka pun selalu dihalang-halangi oleh kabut tebal yang sangat aneh dan selalu mengikuti mereka serta menghalangi pandangan mereka supaya mereka tersesat. Sudah 6 kali lebih kita mengalami seperti ini. Kalau begini terus, kapan kita akan sampai? Iya, gua yakin. Di balik kabut tebal itu, pasti ada gapura perbatasan Paranggubarjo. Tinggal selangkah lagi kita sampai di Paranggubarjo. Tapi... Tunggu, Apa yang akan Anda lakukan? saya akan ambles bumi, Wah. Angling Kusuma pun kemudian mengusulkan supaya dirinya ambles bumi guna mengetahui keadaan di luar kabut tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari Patih Batik Madrim, ia pun kemudian langsung turun dari kudanya dan memanggil Mustika Hyang Antaboga. Namun, belum sempat ia menghentakkan kakinya, tiba-tiba datanglah 2 siluman bertanduk yang langsung mencekal kedua tangannya. Batik Madrim yang melihat semua itu pun kemudian langsung menghantam 2 makhluk jelek itu. Setelah mereka terlempar, tiba-tiba tubuh 2 makhluk itu pun berubah menjadi banyak, sehingga kemudian terjadilah pertempuran di antara mereka. Mawarayemu dan Nurwenda, kamu cepat ambles bumi. Biar di sini Wah menghadapinya bersama Rama Jagandi. Baik, Wah. Cepat. Ya, kini tinggallah Batik Madrim dan Rama Jagandi yang menghadapi makhluk-makhluk bertanduk yang sepertinya tidak bisa mati itu. Mereka berdua dan beberapa gelintir prajurit pun harus bersusah payah menghadapi keganasan makhluk-makhluk yang tidak diketahui dari mana asalnya itu. Di tengah pertarungan yang tidak diketahui kapan akan berakhir itu, tiba-tiba datanglah Resi Masyura yang langsung membantu untuk menghancurkan makhluk-makhluk bandel itu. Empu Mahasura. Iya, tenang Nandapati. Biar saya yang menyelesaikan. Kembali kalian ke kerenda wahana. Sang Maharesi. Mereka adalah para siluman dari kerenda wahana, Nandapati. Ya, ternyata makhluk-makhluk tersebut adalah siluman-siluman dari Kerenda Wahana sebagai suruhan Kerenda Seba untuk mencegah Raden Danurwenda ke Paranggubarjo. Karena Kerenda Seba tidak ingin menghadapkan Danurwenda dengan Sengkang Baplang muridnya di arena adu tanding. Kerenda Seba tidak ingin menghadapkan Sengkang Baplang dengan Raden Danurwenda di arena adu tanding. Tapi jangan khawatir. Saya akan menghadang Sengkang Baplang dan memulangkan ke istana batunya. Iya. Sekarang lanjutkan perjalanan. Susul Raden Danurwenda dan Pangeran Angling Kusuma. Saya akan menghadang Sengkang Baplang. Nistakan dawuh Sang Maharesi. Sementara itu, Sengkang Baplang dan pasukannya pun tampaknya telah sampai di perbatasan kerajaan Paranggubarjo dan sebentar lagi mereka pasti akan sampai di kerajaan tersebut. Namun, sesuatu di luar dugaan mereka pun terjadi karena tiba-tiba datanglah Resi Masyura yang kemudian memaksa mereka untuk kembali ke Istana Batu tanpa mereka bisa melakukan perlawanan sama sekali. Perjalananmu, kembalilah. Apa itu? Hei, apa itu terjadi? Kini kita kembali ke era Sayembara, di mana pada saat itu Putri Gayatri pun tampak sangat senang karena kekasihnya Danurwenda telah tiba bersama Patih Batik Madrim dan yang lainnya. Mereka pun tampak disambut dengan meriah. Patih Parangjero yang sebelumnya ditugaskan untuk mencari tahu tentang kabar perjalanan Danurwenda pun melaporkan kepada Prabu Paranghasta kalau perjalanan Danurwenda telah dihalangi oleh siluman-siluman Kerenda Wahana sehingga mereka pun terlambat tiba di tempat itu.
Anda dihambat oleh siluman-siluman kerenda wahana. Tapi semuanya bisa diatasi. Bagus kalau begitu. Guru, Sang Begawan. Kelihatannya ada sesuatu yang sangat penting. Iya, tapi nanti saja. Kita bicarakan nanti. Setelah memberikan salam hormat kepada Raja Parangkubarjo, Batik Madrim dan para putra pun segera menempatkan dirinya di bangku tamu yang telah dipersiapkan. Dan selanjutnya, pertarungan di sayembara itu pun dilanjutkan. Dan kini, giliran Pangeran Sindulatu dari Sao Pitulah yang akan menjadi penantang juara bertahan Prabu Simbardodo. Di awal pertarungan itu, tampak tenaga dan kemampuan mereka berimbang. Namun, di jurus-jurus selanjutnya, Pangeran Sindulatu harus menerima kekalahan pahit karena ternyata Prabu Simbardodo lebih sakti dibanding dirinya. Hingga kemudian, Pangeran Sindulatu pun berubah menjadi aslinya, yaitu Segawan Lanang. Ternyata dia manusia serigala. Yang harus menjadi lawan saya adalah seorang bangsawan, raja, atau kesatria. Bukan orang semacam dia, Gusti Prabu. Hei kamu! Kalau tidak salah kamu Segawan Lanang. Pergi kamu dari sini. Karena sayembara ini tertutup bagi manusia serigala dan siluman. Patih Parangjowo pun ternyata mengetahui siapa manusia serigala itu. Ia pun kemudian mengusir Segawan Lanang dari tempat itu. Ketika putrinya yang melihat bahwa situasi sudah tidak memungkinkan bagi mereka pun kemudian membawa kabur boponya yang tonggos itu dan seluruh pasukan pengikutnya pun menghilang. Setelah itu, Prabu Simbardodo pun segera menantang Danurwenda karena di saat itu peserta sayembara memang tinggal mereka berdua. Cepat, Danurwenda! Kurang ajar! Selanjutnya, Prabu Simbardodo pun mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan tampaknya ia pun telah mematek ajian pedang pamungkasnya. Danurwenda pun tampak belum berbuat apa-apa karena di saat itulah ketika gendruwo yang dimaksud oleh Dewi Sekarwangi pun muncul dan masuk ke dalam pedang Prabu Simbardodo. Begawan Sidik Mulia yang mengetahui hal itu pun memberitahukan kepada Patih Batik Madrim tentang ketiga gendruwo itu. Dan ia pun menyarankan supaya Batik Madrim tidak usah ikut campur karena sang begawan sendirilah yang akan menyelesaikan urusan itu. Tunggu. Kenapa dihentikan Sang Begawan? Ada 3 gendruwo dalam pedangmu, Sang Prabu. Genderuwo. Semua pun terkejut melihat kemunculan gendruwo-gendruwo tersebut. Sedangkan Prabu Simbardodo sendiri pun tampak sangat marah karena ketiga gendruwo itu telah dianggap mempermalukannya sebab mereka telah ikut campur dalam pertarungan kesatria tersebut. Ya, tamatlah riwayat Prabu Simbardodo yang sangat sombong itu, karena kini ia harus berhadapan dengan gendruwo-gendruwo sakti yang pastinya akan dapat membunuhnya. Dengan demikian, itu artinya Danurwenda lah yang keluar sebagai pemenang atas sayembara tersebut. Akhirnya, putra Prabu Angling Dharma itu pun berhasil mendapatkan Putri Gayatri dengan mudah. Bagaimanapun juga, sayembara ini telah Raden menangkan. Selamat Kanda Danurwenda. Akhirnya kita bersatu juga. Sama-sama, Dinda.